Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Konya Hanifa, CGP Angkatan 11 kelas 324A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas modul 1.1 tentang pemikiran KHD yang dapat diimplementasikan pada konteks lokal, sosial budaya, daerah asal Anda. Presented by Kelompok 1 CGP Angkatan 11 kelas 324A dengan fasilitator Ibu Fariha Ulfa, SPD MPD dan pengajar praktik Ibu Sofi Alfu Hasana MPD. Adapun anggota dari kelompok 1, yang pertama adalah Bapak Yudo Grahono Suharyadi, Bapak Ahmad Alfian, Bapak Febri Sandi Gumilang, Ibu Koni Hanifah, Bapak Wawan Nuryadi, dan Ibu Sofi Alfu Hasana selaku pengajar praktik. Adapun bahan diskusi, yang pertama, apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran KHD? Kedua, bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuaikan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Ketiga, sepakati satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Selanjutnya yaitu sejarah dan perkembangan pemikiran KHD. Di awal perjalanan, pemikiran KHD berakar dari latar belakang keluarga dan lingkungan sosial budaya Jawa yang kental. Sejak remaja, KHD telah menunjukkan ketertarikan pada isu-isu kemanusiaan dan keadilan sosial. Di masa pendidikan, KHD terus mengasah pemikirannya melalui diskusi dengan cendekiawan dan tokoh masyarakat. Ia mulai mengkritisi sistem politik sosial yang ada dan menawarkan alternatif pemikiran. Kiprah akademik KHD memulai karir akademiknya sebagai dosen. Ia aktif menulis dan mempublikasikan gagasan-gagasannya melalui buku, artikel, ataupun ceramah publik. Konsep pemikiran KHD. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa pendidikan harus mencerminkan dan menghormati kebudayaan lokal, sambil memberikan bekal yang relevan untuk menghadapi tantangan global. Konteks sosiokultural di daerah kita memiliki kekayaan yang unik, nilai-nilai, tradisi, dan adat istiadat, serta norma. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menekankan pada pendidikan berbasis karakter dan kreativitas sesuai dengan semangat kearifan lokal. Pendidikan yang memahami dan mengintegrasikan nilai-nilai tersebut mampu menciptakan individu yang berdaya, memiliki identitas kuat dan siap berkontribusi pada masyarakat. Dalam upaya membangun pendidikan yang berkualitas, integrasi antara pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kekuatan konteks sosiokultural di daerah kita adalah kunci kesuksesan. Kekuatan konteks sosiokultural di daerah yang sejalan dengan pemikiran KHD, yang pertama adalah gotong royong, kedua kebersamaan dan solidaritas, ketiga adalah penghargaan terhadap budaya lokal. Gotong royong merupakan konteks kultural di daerah yang mencerminkan kerjasama antara keluarga, masyarakat, dan sekolah dalam membentuk karakter peserta didik yang baik. Adapun contoh kegiatan yang bisa kita sebutkan itu adalah dengan kegiatan Jumat Bersih, Jemungut, dan Jumat Berkah. Nilai yang kedua yaitu mengenai kebersamaan dan solidaritas. Pemikiran KHD tentang pendidikan yang humanis dan berlandaskan kemandirian dapat diterapkan dengan membangun rasa kebersamaan dan solidaritas, serta mengajarkan mereka untuk saling membantu dan peduli terhadap sesama. Contohnya adalah program adiwiyata seperti bersih lingkungan, peringatan hari besar Islam seperti Muharram, Maulid Nabi, Kurban, dan peringatan hari besar nasional seperti 17 Agustusan. Nilai yang ketiga yaitu penghargaan terhadap budaya lokal. Penghargaan terhadap budaya lokal di daerah kami terdapat kekuatan konteks sosiokultural dalam bentuk penghargaan yang tinggi terhadap budaya lokal. Nilai-nilai tradisi dan budaya daerah
dihargai dan diintegrasikan dalam pendidikan sesuai dengan semangat KHD. Contohnya adalah tari remo, ruatan, selamatan, dan sedekah bumi. Nilai-nilai luhur dalam budaya lokal Surabaya. Surabaya sebagai salah satu kota besar di Indonesia memiliki warisan budaya yang sangat kaya. Budaya masyarakat Surabaya telah terbentuk selama berabad-abad, mencerminkan nilai-nilai luhur yang menjadi landasan kehidupan. Salah satu nilai yang paling menonjol adalah semangat kegotong royongan. Adapun kekuatan konteks sosiokultural yang ada di sekolah kami adalah tari remo. Setelah melihat tayangan video tersebut, tari remo merupakan salah satu ekstrakurikuler yang ada di sekolah kami. Jadi, sebagai wujud untuk bisa melesapkan nilai kultural yang ada di daerah kami sekolah mewajibkan untuk seluruh jenjang siswa ataupun siswi untuk berpartisipasi aktif, menanamkan pada dirinya untuk cinta budaya sekitar dengan mempelajari tari remo. Dari tayangan yang ada, tari remo tidak hanya sebagai menjadi ekskul, tapi sebagai wujud dari apresiasi kita, sekolah, kepada siswa-siswi yang telah berpartisipasi untuk mengikuti ekskul tari remo. Maka di akhir kegiatan sekolah, pasti tari remo akan kita berikan wadah ataupun waktu untuk mementaskan. Jadi dari sini wujud apresiasi kita adalah agar anak-anak itu merasa dihargai. Kerja kerasnya sebagai wujud untuk bisa berpartisipasi aktif, menampilkan kebudayaan lokal di lingkungan seluruh warga sekolah. Peran masyarakat dan sekolah dalam melestarikan kearifan lokal. Tidak kita pungkiri, tidak ada sinergi yang tidak mungkin menciptakan suatu kolaborasi. Jadi, peran masyarakat yang aktif sangatlah kita butuhkan untuk melestarikan kearifan lokal. Kolaborasi masyarakat dan sekolah. Untuk memperkuat upaya pelestarian, diperlukan kolaborasi erat antara masyarakat dan sekolah. Salah satu warisan dari leluhur di Indonesia yang masih dapat kita rasakan dan dilihat hingga kini adalah tarian tradisional. Hampir setiap wilayah di Indonesia menyimpan kekayaan dalam bentuk tari tradisional. Salah satunya adalah tari remo. Secara kultur atau budaya, tari ini merupakan salah satu warisan untuk menyambut tamu dan ditampilkan oleh satu penari bahkan lebih. Tari ini berasal dari Provinsi Jawa Timur, yaitu Kabupaten Jombang. Dalam tari remo ada berbagai macam gerakan seperti gerakan gendewa yang mengandung filosofi bahwa manusia memiliki gerakan yang sangat cepat seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Kemudian gerakan tepisan yang mengandalkan kecekatan dan kecepatan tangan. Selain itu, gerakan ngore remo yang memiliki arti merias diri, terutama dalam merias rambut, juga gerakan menggesek-gesekkan kedua telapak tangan sebagai simbol penyatuan diri dengan kekuatan lain yang berasal dari alam semesta. Selanjutnya, gerakan gedruk adalah gerakan yang paling ditonjolkan pada tarian ini dengan menghentakkan kaki yang memiliki makna simbol kesadaran manusia akan kehidupan yang ada di muka bumi. Secara umum, gerakan dari tari ini mengandalkan gerak tari dinamis, terutama dengan tambahan aksesoris lonceng yang ditaruh pada bagian kaki penari. Dengan tambahan lonceng tersebut, kaki penari akan semakin terlihat atraktif seiring dengan tabuhan musik gamelan sebagai penggantinya. Tari remo menjadi ekstra wajib di sekolah kami yang harus diikuti oleh semua peserta didik. Pemikiran KHD yang dapat dikontekstualkan sebagai penguatan karakter peserta didik. Salah satunya dengan pemberian pemahaman tentang kegiatan adat budaya lokal tersebut. Kita sebagai pendidik yang memiliki peran sebagai penuntun, berharap peserta didik dapat mempelajari, memaknai, serta mengambil manfaat dari kegiatan tersebut sehingga mereka tidak salah paham maksud dan tujuan kegiatan adat budaya lokal tersebut dibiasakan. Walaupun terkadang dalam pengaplikasiannya akan muncul tantangan seperti kurangnya minat untuk mempelajari budaya lokal secara mendalam. Tapi jika itu menjadi kebiasaan, maka akan tumbuh minat dari peserta didik. Selain itu, solusi dari tantangan juga bisa dengan cara adanya pegelaran yang mewadahi ekstra tersebut.
Nilai kultur yang lain selain tari remo yang ada di daerah kita itu adalah seperti ruatan, selamatan, dan juga sedekah bumi. Kekuatan konteks sosiokultural yang kami sepakati dalam tari remo menurut kelompok kami yaitu nilai gotong royong. Gotong royong merupakan salah satu makna utama dari tari remo adalah semangat kebersamaan dalam kehidupan masyarakat Jawa Timur. Gerakan lincah dan serasi dari para penari mencerminkan pentingnya bekerja sama-sama dan hidup secara harmonis sebagai sebuah komunitas. Pesan ini mengajarkan bahwa dalam membangun sebuah masyarakat yang kuat dan sejahtera, setiap individu harus saling membantu dan mendukung satu sama lain. Dengan kegiatan ini, melatih anak-anak saling tolong-menolong. Dalam pengimplementasian pemikiran KHD di daerah dan sekolah kami, ada beberapa tantangan yang kami hadapi, seperti pergeseran nilai-nilai tradisional di masyarakat urban, kurangnya dukungan kebijakan pemerintah daerah, keterbatasan sumber daya dan anggaran sekolah untuk mengembangkan mulok, minimnya pelatihan dan pengembangan kompetensi guru, serta tantangan menyelaraskan pemikiran KHD dengan kurikulum nasional. Dengan adanya tantangan tersebut, maka perlu adanya kolaborasi yang apik antara pemerintah, masyarakat, dan sekolah. Sehingga dengan adanya sinergi tersebut, tantangan yang ada tidak akan menjadi hambatan bagi kami untuk bisa melesapkan konsep sosiokultural pemikiran KHD di lingkungan masyarakat, utamanya peserta didik di sekolah. Adapun strategi penguatan konteks sosiokultural di sekolah Surabaya, yang pertama adalah adanya kurikulum terintegrasi, kegiatan ekstrakurikuler budaya, dan pelatihan guru. Selanjutnya kesimpulan dan rekomendasi. Pemikiran Ki Hajar Dewantara memiliki relevansi yang kuat dengan konteks sosiokultural kota Surabaya. Nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kepemimpinan yang diperjuangkan KHD sejalan dengan budaya lokal Surabaya yang menjunjung tinggi kegotong royongan, yang mengandung unsur kebersamaan, kerjasama, solidaritas, dan penghargaan budaya lokal. Penerapan pemikiran KHD di Surabaya telah memberikan dampak positif yang signifikan, seperti terbentuknya generasi terdidik yang visioner dan memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat dalam sekolah. Dari presentasi yang kelompok kami jelaskan, terdapat 3 pertanyaan. Yang pertama adalah, yang kedua, yang ketiga, dan terakhir, kita telah diberikan penguatan dari Ibu Fasilitator yaitu Ibu Fariha Ulfa. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kita sajikan dan seluruh penguatan ataupun saran dari teman-teman semua bisa memberikan hal positif untuk kami bisa memberikan sajian tugas sebagai pendidik untuk bisa memberikan dan memahami pemikiran KHD tentang kekuatan konteks sosiokultural yang ada di daerah kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.